Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya buat teman-teman semua. Nah sekarang saya lagi berada di Rancah bersama Kang Raden Sair Langit. Kumaha naon Kang? Alhamdulillah, saya Sawang Suna. Jadi teman-teman, ini adalah pencipta lagu Hanya Aku Yang Mencintaimu yang sedang viral nih. Dan lagu itu pun pernah saya cover ya. Ya. Nah jadi lagunya itu yang ini nih, boleh diklik. Saya kan udah mengenal Kang Raden Sair Langit ini, tapi teman-teman nih mungkin belum pernah tahu. Bisa dikenalkan ke teman-teman saya? Ya, insya Allah. Ya sedikit tidaknya mungkin Anjar sudah mengenal ya, bahkan dulu juga sudah izin untuk mengcover lagu itu. Begitupun juga dengan banyak pihak lain. Sebenarnya sih untuk lebih mendetail tentang saya, biografi dan juga yang lainnya, mungkin saya juga sudah buat di klarifikasi lagu yang Hanya Aku Yang Mencintaimu itu kan terkait karena ada yang ngaku-ngaku katanya gitu kan, Majapahit Band dan mungkin juga yang lainnya. Intinya beginilah, saya nama asli Ren Rohmatul Aziz, nama panggilan Raden Sair Langit itu pemberian dari salah satu guru saya, yang itu pun sebenarnya memiliki sejarah gitu ya, tapi tidak perlu diperpanjang lebar di sini. Nah terkait mungkin berkaitan dengan Anjar Boleas ini, mungkin kita akan lebih mengkerucut ke lagu itu ya. Mungkin kalau ke kronologi kehidupan saya kan kayaknya terlalu kepanjangan tadi. Atau mungkin sedikit sejarah berkaitan dengan lagu itu atau gimana nih? Sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih susah payahnya menciptakan lagu itu sampai spiral ini. Jadi gini, mungkin singkatnya saja. Saya itu sebenarnya basic dari kecil sama orang tua itu dididik urusan agama. Cuman memang dari semenjak terkhusus SMP kalau tidak salah, saya itu memang suka seni lah. Seni mungkin pada umumnya ya, terkhusus musik gitu kan. Pada akhirnya mesantren pas SMP, mesantren kadang sembari colong-colongan gitu kan. Cecolongan kalau kata orang Sunda mah, belajar gitar dan juga karena kalau saya ketahuan belajar gitar sama orang tua, wah udah dimarahin habis gitu. Jadi dimarahin habis. Nah, colong-colongan lah gitu. Curi-curian. Apa sih bahasa Indonesianya? Itulah pokoknya. Nah, terus ini mas singkatnya saja, terakhir pas SMP mesantren masih di Ranca, Misbahul Tulam, terus pas terakhir di Sukamantri, Panjalu ke sana gitu kan. Nah, pulang mesantren teh malah punya grup band. Pulang mesantren malah pengen punya grup band. Nah, ini mas singkatnya bikinlah grup band Ilusi Band. Gitu kan. 2006 kalau nggak salah bulan Agustus. Kalau nggak salah. Itu pun posisinya saya sampai untuk rekaman itu udah rekamannya yang murah karena yang live bukan sistem track. Gitu kan. Posisinya itu pun uangnya kekeh minta sama nenek, karena kalau ke orang tua tidak mungkin, nah, uang dari mana gitu kan. Adanya rekaman, ternyata viral. Dulu internet belum ada, kaset dulu saya bahkan entah berapa ribu menjual kaset, entah 6.000 atau 8.000 ya saya lupa. Itu boleh diceritakan nggak? Gimana? Tentang kaset-kaset yang penjualan itu. Jadi gini, dulu kan nggak ada internet ya di kita. Kalau di kota sih walau alam nggak tahu. Gitu intinya saya kenal Facebook aja 2009-2010 kan. Jadi dulu kan sistem kaset. Bahkan mungkin artis-artis gedean juga kan masih sistem kaset. Jadi pasti orang-orang pemusik kalau yang serius jual kaset. Walaupun ilegal. Karena belum ada legal dari gimana gitu kan menurut aturan musik itu sendiri. Belum ada label yang menaungi lah. Itu mah indie aja. Bikin kaset, dijual entah 6.000 entah 8.000 saya lupa lagi karena 16 tahun yang lalu. Gitu kan 2006. Maksudnya sampai viral kaset bajakannya di mana-mana gitu kan. Kaset bajakannya sampai di mana-mana dan itu sedekade sama Kangen Band, ST12 gitu. Pokoknya saya lupa lah yang lainnya karena saya sering menemukan kaset-kaset bajakan yang di sana kan kadang campur kan kalau kaset bajakan. Ada lagu Ilusi Band, ada lagu Kangen Band, ST12 dan juga yang lainnya gitu. Itu sampai ngejual 10.000 kalau tidak salah, entah 8.000 keping atau berapa saya lupa lah pokoknya, kurang lebih lah intinya. Seperti itu, viral. Dan ternyata sekarang 2022 yang viralnya viral lagi maksudnya. Dulu juga memang viral, tapi saya juga dulu berpikir begini, kok aneh ya kaset bajakannya di mana-mana. Terkenal ukuran kayak gitulah dulu kan, bukan internet kan. Kangen Band mah pada jadi, kok saya nggak jadi gitu. Saya heran juga. Bahkan sering kan dengar katanya, kan banyak kan orang Ranca itu yang kadang usahanya itu ke Sumatera,
yang ada kemana, banyaklah informasi katanya di Sumatera juga kaset bajakannya banyak. Kalau di sini mah udah nggak aneh, itu yang jual orang tua saya. Kalau saya mungkin takutnya nggak pinter nge-manage-nya gitu. Jadi orang tua saya ngemodali itu kan, terus posisinya itu sampai laku ribuan. Kok itu kalau dijual lagi di tukang-tukang kaset itu pada ngambil ke bapak saya gitu. ngambil 100 kemana gitu kan. Ke Kuningan kemana gitu. Aduh, Masya Allah. Ya teman-teman, jadi kalau dulu itu pengen terkenal itu harus berjuangnya itu sangatlah sulit, harus menjual kaset ke sana ke sini. Iya. Beda sama sekarang, tinggal upload di YouTube, tinggal di platform semuanya bisa terkenal. Ya benar. Saya pernah bahkan ikutan salah satu audisi seperti Indonesian Idol 2 kali, masuk sampai entah 500 besar entah 400 besar saya lupa, nggak menang gitu. Saya pernah datang ke manajemen Ahmad Dhani, susah nemuin, cuman bertemu sama orang-orang di sana dan sama si L saya ketemu tuh adeknya si Al Eldul kan. Itu terus saya pernah ke Sony BMG, ke EMI, ke mana lagi ya saya lupa. Itu saya bawa kaset dari kampung ini, saya bawa kaset gitu kan, barangkali terima. Walau alam ya, saya enggak tahu, saya enggak menjudge. Entah mungkin karena saya hanya orang kampung, itu karya entah didengerin atau enggak, walau alam saya enggak tahu. Kalau diterima ya diterima, berkasnya ya udah disimpan mungkin. Walau alam. Susah banget karena itu saya dulu dengar katanya, walau alam. Ya yang namanya kalau kita bukan siapa-siapa, karya sebagus apapun, makanya benar tadi kata Anjar, kalau sekarang sih mungkin lebih mudah. Ya. Tetap kalau berhasil atau tidaknya urusan Allah, itu mah hakikatnya. Syariatnya kita bisa upload sendiri. Itu kan punya channel YouTube, masalah terkenal atau tidaknya ya itu mah urusan hakikatnya urusan Allah. Tapi setidaknya lahannya ada. Kalau dulu untuk masuk ke lahan pun susah. Gitu maksudnya seperti itu. Kalau kita bukan siapa-siapa kecuali ada 3D. Deket duit dulur. Nah, itu mungkin beda urusan. Karena begini, ini mungkin sedikit edukasi. Saya nggak nyebut merek, saya nggak nyebut stasiun televisi atau apa. Itu televisi yang ngadain acara-acara musik. Kalau bukan kitanya yang sudah terkenal, yang saya tahu ini ya, yang info. Anda mau nggak manggung nih di acara Anu, saya nggak sebut ya, di salah satu stasiun TV di Anu itu satu lagu 30 juta. Nyanyi paling lagu kan 5 menit, bayar. Kalau kita bukan siapa-siapa bayar. Beda lagi kalau udah kelas Noah, kelas Ungu dan yang lainnya, ya dia yang dibayar. Makanya kalau di musik dianya punya duit, bukan karya diukurnya. Kalau punya duit ya bisa main. Gitu mungkin. Kecuali viral, diundang atau beda. Viral kan dulu viral dari apa? Dari kaset bajakan kan hanya kaset bajakan kesempatannya. Tapi kan nggak viral saya, nggak dicabut-cabut sama produser atau kumaha gitu kan. Masya Allah gitu. Intinya hakikatnya mungkin Allah nggak ridho saya di dunia itu. Gitu. Ya, terkait hasil yang pernah diraih dari penjualan kaset atau semasa di band Ilusi Band itu gimana? Jadi intinya gini, dulu sih kalau urusan royalti ya, intinya royalti lah mungkin kalau saya kurang tepat istilahnya, mohon maaf. Intinya kan yang pertama pasti dari kaset, penjualan kaset, dan itu pun terjadi ke artis-artis yang jadi juga pasti kayak gitu kan, kaset. Kalau zaman dulu kan kayak gitu, penjualan kaset, ratingnya itu kan di sana. Dan saya pun itu kalau nggak salah, Mayasari itu 2006 baru pembukaan, Mayasari Tasik. Itu saya yang termasuk ikut band yang diundang pembukaan di Mayasari. Sebelumnya teh pernah manggung di Agung. Tahu nggak Agung Mall itu? Agung, Ayah Agung pokoknya. Tapi nggak segede Mayasari. Mayasari itu 2006 bukannya, kalau nggak salah, silakan cek buka Google lah. Kalau nggak salah 2006-an. Oh, jadi pas Ilusi Bandnya pokoknya saya termasuk salah satu grup band indie yang ikut pembukaan Mayasari. Gitu kan, Mayasari Tasik itu kan termasuk mall yang gedean lah kalau di Priangan Timur. Nah, terus sering-sering lah manggung-manggung kayak gitulah gitu kan. Karena kan gini, Anjar ya, kalau urusan di Onang Hajat itu kan identiknya bukan ngonang grup band. Itu mah kan grup dangdut. Gitu. Kalau grup band ya mainnya nggak kayak gitu gitu kan. Terus untuk selanjutnya nih, kan Aka itu sebagai vokalisnya ya. Untuk personil yang lain itu masih ada nggak nih? Nah, untuk teman-teman Ilusi Band dulu itu kan saya vokal sama ritme, melodinya Ajiw, Jiwan.
terus bassnya Agi, drumnya Ipan, semuanya orang Kecamatan Ranca. Iya. Kalau pemain drumnya sama pemain bassnya yang saya tahu beliau ini di kota, bahkan domisilinya juga sudah di kota. Yang saya tahu pekerjaannya di kota. Kalau Jiwan, kalau Ajiu yang saya tahu pemain melodinya itu masih ada di Ranca, cuman beda desa sama saya desa Ranca, Kecamatan Ranca. Dia desa Cisantrol, Kecamatan Ranca. Gitu. Dia kalau nggak salah, saya juga udah lama nggak ketemu. Suka masih aktif di musiknya, suka grup-grup pongdut gitu, kehajatan apa gitu. Kalau nggak salah, kalau pekerjaan yang lainnya saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Yang saya tahu urusan di musiknya masih aktif. Sebenarnya kemarin pas lagu ini viral, saya sempat ke kawan saya namanya Gina. Gin, kalau ketemu sama Ajiu, tolong sampein, suruh ke saya biar ngopi. Itu maksudnya tidak karena itu band walaupun saya punya peranan paling banyak, gitu kan. Yang ngemodalin bapak saya, gitu kan. Lagu-lagu semua saya yang ciptain, tapi kan nggak begitu. Dalam konsep ngeband itu kan bersama. Maksudnya, you bisa ek podcast atau kumaha atau bisa ek kelanjutan. Kalau saya harus lanjut bikin grup lagi sih nggak mau saya, karena saya udah beda dunia. Barangkali kalau Aji mau ngelanjutin Ilusi ya silakan. Maksudnya mau gitu tadinya. Mau kalau Ipan Agi kan jauh di kota, mungkin nanti bisa ngonteknya gimana kek gitu kan komunikasinya. Tapi Ajiunya bilangnya kalau kata Gina teman saya, katanya malu katanya gitu. Malah bilang gitu katanya. Jadi saya juga sampai sekarang sempat sampotan semenjak viral aja saya belum ketemu sama Ajiu pada deket gitu. Mungkin Ajiunya juga kan sibuk, saya juga sedikit sibuk seperti itu untuk personil. Nah, terus untuk kelanjutannya nih, si band ini mau dibawa kemana nih? Jadi gini ya, Kang Anjar, posisinya itu gini, saya untuk harus ke dunia itu lagi, kayaknya itu mah udah jelas tidak mungkin, karena mungkin itu bukan dunia saya. Walau bukan masalah musiknya ya, karena sampai sekarang saya sering rekaman lagu-lagu religi. Pesantren-pesantren banyak yang marsnya saya ciptain. Bahkan pesantren-pesantren yang pengen bikin album religi, bukan hanya mars, saya yang suka bikin. Banyak lah, saya suka upload. Bahkan saya sengaja bikin channel lain yang Raden Sae Langit Musik. Walaupun subscribernya cuma 1.500, karena saya sengaja maksudnya nguploadin seluruh karya lagu saya. Dari mulai Ilusi Band sampai yang terakhir sekarang suka digarap lagu-lagu religi. Karena begini, cuman bedanya gini. Kebanyakan dominan lagu-lagu saya dulu terus Ilusi Band itu ada video klipnya. Cuman yang saya upload di Raden Sae Langit Musik, saya tidak upload video klipnya, hanya sebatas ada foto. Gitu. Kenapa? Mohon maaf karena begini, itu video klip yang Ilusi aja misalnya, itu kan modelnya itu pertama beliau sudah meninggal gitu kan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa kunuzulha wa wasibadakhola. Tika namanya. Beliau kan nggak pakai kerudung, aurat juga dan lainnya yang pada akhirnya saya tutup. Banyak sih selain Ilusi Band saya tuh kok yang solo karil banyak. Yang pernah featuring sama Ayuni. Itu dia penyanyi dangdut dulu. Karena gue gini. Ilusi Band itu setahun juga enggak bubar Ilusi Band itu bubar setahun juga enggak gitu kan. Saya itu kembali ke laptop suka ngajar ngaji karena saya memang dari kecil. Jadi begini, kalau suka ada yang bilang katanya ustadz dadakan, tadinya artis jadi ustadz. Sebenarnya poin pertama saya nggak pernah ngaku ustadz. Yang katakanlah orang menyebut saya ustadz misalnya, ajengan kiai. Tapi kalau ngomongin urusan basic, bukan yang saya tadi nyepul orang musik terus jadi gini, bukan. Karena dari dulunya juga memang saya mendidik agama, pesantren juga saya lama. Cuman keluar pesantren malah pengen di artis. Bedanya itu. Tapi mungkin Allah enggak ridho di dunia itu. Yang pada akhirnya posisinya itu saya enggak ke musik lagi yang seperti itu. Nah, lagu-lagu seperti dulu ketika band bubar saya solo masih suka ngajar-ngaji tapi masih penasaran sama urusan musik. Masih pengen jadi artis itu, tapi solo aja, pakai nama Ren Muhammad Satriani. Jadi ngajar ngaji, tapi musik kayak gitu, ngajar ngaji musik kayak gitu, terus berlanjut sampai 2014 kalau nggak salah. Kalau saya udah setidaknya sudah suka ceramah lah, walaupun jarang-jarang nggak kayak sekarang. Tapi jadi camal kalau kata orang Sunda mah, tahu camal nggak? Bahasa Indonesia apa ya? Jadi nggak mantas aja gitu. Dia itu suka ngajar ngaji, Ustadz, tapi masih berbarengan dengan dunia musik kayak gitu, di mana di sana ada video klip ceweknya nggak pakai kerudung. Kalau gimana mah enggak, gimana layaknya aja grup band gitu. Tapi kan kalau di dunia saya udah nggak nyambung. Itu maksudnya seperti yang pada akhirnya kesini saya udah enggak total. Nah,
Bukan musiknya, lagu religi kan digarap biasa. Nah, singkat cerita sampai sekarang 2022, ternyata lagunya malah viral. Nah, sekarang banyak manajemen yang menghubungi, banyak artis-artis yang juga nge-DM ke Instagram untuk minta izin cover. Iya. Seperti itu. Jadi kalau Anjar bertanya bagaimana ini mau diapakan nih ilusi, kan kurang lebih seperti itu kan. Mau diapakan? Intinya untuk saya terjun tidak mungkin. Tapi kalau misalnya ilusi ada mau dilanjutin, silahkan. Kepada siapa? Terus kepada personil yang dulu, silahkan. Yeah. Tapi karena miskomunikasi, ya seperti itulah. Yang pada akhirnya kemarin sih lagu-lagu saya sudah diamankan ke Wami. Iya. Jadi lagu-lagu saya sudah diamankan ke Wami. Jadi nggak bisa ada yang ke aku. Bahkan saya udah rekaman hampir 60 lagu kurang sedikit. Termasuk yang Ilusi Band 12 lagu itu. Nah sekarang ada banyak sih artis-artis yang menghubungi minta izin. Gitu. Kalau untuk terjun nggak. Gitu. Kayaknya begini bagusnya Ilusi Band. Kalau mau diaktifin silahkan aktifin. Nanti Anjar aja yang jadi Ilusi Band. Siap. Jadi Ilusi Band Junior atau gimana ya? Ilusi Band seniornya udah pada pensiun. Nah jadi gini nih kan, setelah saya cover lagu di YouTube, banyak sekali komentar-komentar netizen bahwa lagu ini bukan lagu Ilusi Band, tapi lagu ini lagu Majapahit. Kukuhnya. Itu lagu Majapahit bukan Ilusi. Di Anjar juga banyak ya. Banyak Saya sekali. suka bacaan juga baca yang di cover sama Anjar, termasuk di klarifikasi saya. Iya. Begini. Pertama, kalau memang itu Majapahit Band, saya mau tahu Majapahit Band yang mana sih? Coba muncul ke permukaan. Ini kan lagu lagi viral. Kalau seandainya Majapahit Band itu ada, pasti muncul lah. Coba mau ketemu ayo. Gitu kan gitu. Yeah. Saya mau tahu gitu seperti apa orang yang suka uka-aku karya orang. Seandainya ada nih orangnya, Majapahit Band itu pertama. Itu. Ada orang, saya pernah membaca komentar di termasuk mungkin di Anjar juga ada. Katanya gini, ini yang atas nama Majapahit Band Strip Selembut Salju itu 13 tahun yang lalu. Nah, ada nih yang komen kayak gini. Sedangkan yang atas nama Selembut Salju Ilusi Band itu adalah 10 tahun yang lalu. Yeah. Ini kan jejak digital katanya. Itu menjadi salah satu penguat kunci bahwasanya ini berarti milik Majapahit Band. Nah, ini orang ngomen nggak pakai otak. Kenapa saya bilang seperti itu? Begini. Dulu 2006 kan nggak ada internet di sini. Saya mah nggak pernah ngupload Ilusi, termasuk orang yang awal. Yeah. Nah, saya kenal internet 2009-2010 kalau nggak salah. Dan saya 2010-2011 kerja di warnet. Biar hitung-hitung belajar komputer. Nah, ketika saya bekerja di warnet itu lebih banyak akses untuk masuk ke internet. Karena kalau dulu kita mau akses internet itu harus ke warnet. Yeah. Nggak ada istilah di HP. 2010-2011 bahkan masih seperti itu ke warnet. Jadi karena saya kerja di warnet lebih enak leluasa. Yeah. Pertama, masalah nama Ilusi Band ternyata udah ada yang make dan itu udah dilindungi mungkin hak cipta namanya. Yang pada akhirnya mau tidak mau sekarang S-nya ditambah jadi 2. Yeah. Karena saya telat, uyuhan atau grup band indie kampung. Jadinya satu itu. Yang kedua, mungkin orang ada yang upload duluan. Kalau dulu, pertama begini, kalau seandainya benar ada orangnya Majapahit itu mana? Yang kedua, saya curiga ini Majapahit, sebenarnya nggak ada orangnya. Dulu itu saya juga merasa kita beli lagu itu ke counter, satu lagu itu 2.000. Gitu loh. Benar. Dulu mah beli lagu loh. Iya. Selagu itu 2.000 saya ingat, atau entah 1.000 atau berapalah saya lupa. 2.000 kalau ngisi balik HPG juga tuh paling juga bisa diisi paling untuk 10 lagu atau berapa karena memorinya juga sedikit. Yeah. Mungkin yang namanya terus kan masuk dari kaset, masuk ke CD-ROM, masuk ke komputer, mungkin di rename lah atau anu lah itulah. Dulu kan banyak lagu-lagu kayak apa tuh? Banyak yang ini diklaim The Passport lah atau anu lah, banyak kan? Sekali. Banyak yang seperti itu kasus itu banyak. Karena uyuhan atau kayak The Passport atau mungkin band-band apa lagi lah saya nggak tahu. Kayak itu logo tinggal apa yang viral itu pernah ada rasa cinta. Gaby itu kan masalah itu lagu. Karena dimaklum dulu banyak orang yang berkarya internet belum ada, bahkan kalau saya sih masih mending ada kaset. Iya. Banyak loh orang yang cuman sebatas nggak jual kaset, sebatas dia punya, dia gunakan untuk manggung seperti itu. Yang pada akhirnya pertama sekali lagi kalau seandainya memang Majapahit Band itu ada orangnya mana. Yang kedua saya lebih cenderung curiga ini sebenarnya Majapahit Band itu nggak ada orangnya, nggak ada orangnya. Ini hanya rename. Jangan dipakai patokan dong kalau masalah urusan di upload paling awal. Ya, karena begini, bagaimana kalau ternyata orangnya keduluan upload orang, kan kaset saya nyebar dulu, gitu orang ada yang upload, mungkin entah orang kota mana yang udah kenal dengan internet, bener nggak? Bener. Bahkan saya 2010, 2011, 2009 kenal internet pun saya pas ngecek internet itu udah banyak yang upload Ilusi Band.
entah channel mana, walaupun ada saya yang tahu sebagian seperti orang Ranca ada yang upload lagu saya. Kesini ya saya ikut ngupload dulu di channel dulu, yang sekarang sudah kalau saya hapus, udah banyak video klip yang nggak pakai kerudung dan juga yang lainnya seperti itu. Nah jadi kalau urusan Majapahit Band fix ya poinnya 2. Kalau ada orangnya silakan. Yang lucunya gini, orang kalau ngaku lagu dia sengaja rekaman. Katakanlah Anjar mau ngaku lagu saya, Anjar sengaja rekaman. Ini mah lagu udah suara saya, lagunya yang itu aja, kan lucu. Rekamannya juga di Kame Suara, di Ciamis, itu kan termasuk label rekaman resmi, rekaman gedean lah ukuran di Priangan Timur gitu kan. Nah mungkin seperti itu urusan Majapahit Band. Ya. Jadi teman-teman ya, pertanyaan teman-teman semua tentang Ilusi Band Hanya Aku Yang Mencintai itu bukan Majapahit, tapi aslinya Ilusi Band, penciptanya Kang Raden Sailangit. Aduh. Nah ini saya Anjar, saya punya master kasetnya nih saja. Kang Anjar, mohon maaf, tolong ambilin. Mohon maaf. Nah itu tadi di dekat keyboard itu piano tuh. Nah ya. Nah ini masternya. Ini master kaset saya masih ada. Ada berapa ya? Paling ada berapa? Sisa berapa puluh gitu? Saya lupa. Entah 20 entah 30. Ini saya nyimpen 2 yang sebagian di orang tua di situ di gudang sebenarnya. Ini untung masih ada. Nah ini dulu kasetnya Ilusi Band, saya juga lagi culun-culunnya. Itu ini masternya, video klipnya semuanya masih ada. Hitung-hitung buat kenang-kenangan saya ngasih ke Anjar. Atau mungkin nanti ada Ilusi Band baru. Nah ini dari Ilusi Band buhunnya. Ini 16 tahun loh. Setidaknya ini udah termasuk barang antik. Ini barang antik nih, Ilusi Sang Pencinta Cipta Ren ya, nama saya Raden Sailangit. Nomor sensor ini Sigit, ini Jiwan, ini Evan, ini Ren saya. Oh ini kontak personnya aja ada nomor HP-nya, tapi udah pada gak ada ini nomornya, gitu kan. Tuh gitu, ini lagunya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, cipta saya semuanya. Gitu. Nah ini monggo buat kenang-kenangan. Ya teman-teman, ini adalah salah satu bukti bahwa Ilusi Band itu ada. Silakan Anda kalau nggak percaya cek aja untuk kepada ini. Kalau urusan besi mah kan ada kadar yang ngecek kadar ini, kadar lama ini besi udah berapa ratus tahun. Mungkin ini buat ini ada juga kan? Barangkali itu. Kalau kekeh gitu. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana motivasi buat teman-teman agar tetap berfokus atau tetap bisa berkarya dalam bermusik? Gitu? Ya. Intinya mungkin tidak perlu panjang lebar. Mau dalam musik atau dunia apapun ya, mungkin kita samaratakan saja. Intinya ketika kita memiliki cita-cita, memiliki keinginan, selagi itu baik, selagi itu di jalan yang baik, teruslah gapai cita-cita. Hasilnya kan itu urusan Allah. Tapi insya Allah kan usaha tidak akan menipu hasil gitu. Yang penting apa yang kita lakukan baik, dan kepasrahan kita yang harus dikuatkannya, atau bahasa agamanya hauqolahnya dibagusin. La haula wala quwata illa billah, karena memang kita tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan. Urusan Allah itu makan. Tapi insya Allah syariatnya usaha tidak menipu hasil. Itu terus aja maju gitu kan. Dalam dunia apapun selagi yang baik gitu. Ya, jadi intinya teman-teman kalau mau berkarya teruslah berkarya ya. Jangan pantang menyerah pokoknya ya. Iya. Ya, jadi Kang, kira-kira nih kalau misalkan Ilusi Band dilanjutin gimana nih sama saya? Dilanjutin sama Anjar ya? Benar bisa ya. Bisa aja ya, sayang juga gitu kan? Iya, sayang sekali. Benar, kalau Anjar nanti jadi Ilusi Band yang dulu itu yang senior itu udah pada pensiun. Nah, sekarang ada Ilusi Band new gitu ya. Benar, mantap. Bisa kita musyawarahkan. Karena kalau saya untuk terjun lagi udah nggak mungkin, saya udah nggak mau gitu. Bisa benar. Jadi ntar di recycle tuh. Album pertama kan 13 lagu tuh, 12 lah. Karena ada satu lagu yang menurut saya gagal. Ntar di recycle aja. Gitu, versi baru. Bener. Jangan lupa nih teman-teman ya. Nantikan versi terbaru dari. Oh, jadi ini serius nih? Serius. Aduh. Serius ya? Bisa. Tapi yang penting nanti kan nanti Anjar tuh pasti recycle tuh musiknya, terusnya yang lagu Selembut Salju yang Hanya Aku Yang Mencintaimu dengan pastilah. Saya kan dengar lagu-lagu Selembut Salju Hanya Aku Yang Mencintaimu gitu. Justru yang mengcover pada bagus-bagus daripada aslinya. Uyuhan lah, versi dulu itu kan, rekaman murah. Itu.
Nah, saya pesan aja kalau memang mau dilanjutin, kalau serius ilusi band bisa ntar kita kontrak ya. Gitu silahkan. Kalau saya mah nggak mungkin lagi. Yang penting ntar video klipnya modelnya pakai kerudung, gitu ya bagus ya. Bagus. Oh, pakai kerudung jangan ada sentuhan. Walaupun nanti ada personil yang suami istri, tapi kan publik nggak tahu. Ya nggak usah lah kalau sentuhannya pakai kerudung, walaupun dia suami istri. Gitu. Sip lah benar. Ya sekian dulu teman-teman ya. ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.